Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dulu ya. Nama saya itu Muhammad Zubair Sufarhan Yusuf. Kami studi ekonomi syariah ya dari kelas E. Nah, saya di sini akan membuat tugas video dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Langsung saja ya. Saya mulai dari materinya yang pertama, itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini adalah suatu informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan ini menyajikan data tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan itu dalam periode tertentu. Nah, laporan ini biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan lainnya begitu. Nah, untuk selanjutnya itu pemahaman jenis dan teknis analisis laporan keuangan, yaitu jenis-jenis ALK itu berbagai metode analisis yang digunakan, seperti analisis vertikal itu seperti statistik dan horizontal atau dinamis. Nah, serta analisis perbandingan tren, persentase per komponen, dan sumber penggunaan dana. Nah, yang kedua yaitu teknik ALK itu menggunakan metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan seperti analisis rasio, analisis tren, dan analisis lainnya begitu. Nah, untuk teknik ALK secara umum, teknik analisis laporan keuangan itu secara umum ya, itu dilakukan untuk mengetahui hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu analisis laporan keuangan cabang likuiditas. Nah, untuk analisis yang menghasilkan kemampuan, nah, perusahaan itu perusahaan itu untuk membayar utang jangka pendek. Nah, dalam jangka waktu yang singkat ini melibatkan analisis arus kas dan likuiditas begitu. Nah, untuk selanjutnya itu analisis laporan keuangan cabang solvabilitas. Nah, untuk analisis laporan keuangan yang ini itu analisis yang menghasilkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang dan mempertahankan kinerja keuangan dalam jangka waktu yang lebih lama begitu. Nah, ini melibatkan analisis neraca dan ekuitas begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan cabang aktivitas. Kalau tadi yang solvabilitas, kalau sekarang aktivitas begitu. Nah, untuk analisis laporan keuangan yang cabang aktivitas ini adalah suatu analisis yang efisiensi operasional itu perusahaan, termasuk penggunaan sumber daya dan produksi. Nah, ini melibatkan analisis laporan laba rugi dan arus kas begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan laba kotor. Nah, untuk analisis laporan keuangan laba kotor ini yaitu analisis yang menghasilkan pendapatan bruto perusahaan tanpa mengurangi biaya operasional. Nah, ini itu melibatkan laporan laba rugi. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan cabang profitabilitas. Nah, untuk analisis laporan keuangan yang ini yaitu analisis yang menghasilkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasionalnya begitu. Nah, untuk selanjutnya rasio keuangan bank. Nah, untuk rasio keuangan bank ini sendiri itu kumpulan rasio yang digunakan untuk memutar kinerja keuangan bank seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas begitu. Nah, untuk analisis laporan keuangan selanjutnya yaitu sumber dan penggunaan modal. Nah, untuk sumber dan penggunaan modal ini yaitu analisis yang menghasilkan sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaannya dalam suatu periode. Nah, ini itu melibatkan analisis arus kas dan neraca itu. Nah, untuk selanjutnya analisis laporan keuangan pengkreditan. Nah, untuk analisis yang ini
suatu analisis yang melibatkan kemampuan perusahaan itu untuk memperoleh kredit dan menggunakan kredit tersebut secara efektif. Nah, untuk ini melibatkan analisis likuiditas dan solvabilitas. Jadi ada hubungannya dengan analisis likuiditas dan analisis solvabilitas tadi yang dijelaskan itu. Nah, untuk yang terakhir itu analisis laporan keuangan break even point ya, atau disingkat BEP. Nah, ini adalah suatu keadaan di mana penjualan dan pengeluaran bisnis yang sama. Nah, sehingga itu tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan begitu. Ini merupakan titik keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Jadi yang dimaksud BEP ini perusahaan ya tidak untung dan tidak rugi. Jadi itu papu. Begitu, jadinya nggak untung nggak rugi, jadi balik modal begitu. Nah, sekian untuk materi ya yang dipaparkan oleh saya, cuman sedikit ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton, dan terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Nah, sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.